Sebumi adalah sebuah social enterprise ya. Jadi kewirausahaan sosial yang bergerak di bidang edukasi terkait keberlanjutan dan konservasi. Dan usaha edukasi kami adalah dilakukan melalui kegiatan pengalaman langsung di alam. Contohnya seperti di sini di Taman Nasional Gunung Rinjani yang indah ini. Sebumi didirikan sejak 2018 secara resminya ya, walaupun sebelumnya sudah dimulai juga dari sebelum 2018, tapi secara official, legal kita berdiri di 2018. Dan latar belakangnya keresahan ya terhadap begitu indahnya aset-aset keindahan taman-taman nasional yang ada di Indonesia, tapi ternyata belum diapresiasi secara baik gitu oleh masyarakat gitu. Pengelolaannya pun masih butuh banyak sekali peningkatan baik dari sisi infrastruktur, standar operating procedure, dan juga bagi masyarakat sendiri masih banyak yang belum aware gitu sama taman-taman nasional yang ada di Indonesia. Dan juga permasalahan-permasalahan yang biasanya ada di taman-taman nasional, contohnya di gunung, masih banyak pendaki yang belum sepenuhnya sadar bahwa ketika dia mendaki, dia harus turut serta menjaga kelestarian dan keindahan dan kebersihan dari gunung yang dia daki tersebut. Jadi awalnya dari keresahan dengan maraknya tourism massal ya, atau mass tourism, dan sangat mengancam, dan bagaimana kita bisa menggalakkan yang namanya ekoturism, yaitu wisata yang lebih bertanggung jawab terhadap alam, terhadap people, yaitu orang-orang lokal yang ada di sekitar destinasi wisata, dan terakhir juga bisa memberikan pemahaman dan juga pemasukan ya secara berkelanjutan gitu bagi masyarakat. Jadi ada 3 pilar dasar ya dari kegiatan Sebumi. Yang pertama adalah learning, experiencing, dan adopting. Di learning itu kita bukan hanya tadi mempelajari seperti apa sih aspek-aspek geologis dari gunung, seperti Gunung Rinjani. Kemarin kita belajar bahwa ini adalah gunung purba yang merupakan tandon air raksasa buat Pulau Lombok ya. Jadi ada aspek pembelajaran melalui kegiatan-kegiatan ekowisata Sebumi. Kita akan berangkat ke Gunung Rinjani ya. Kita akan berangkat dari Jakarta menggunakan pesawat menuju Lombok. Kita berangkat pagi-pagi itu ya, sehingga kita sampai juga sekitar jam 8 jam 9 di Lombok. Kita akan kemudian nanti akan mengunjungi dan berinteraksi dengan masyarakat lokal yang ada di Lombok, melihat bagaimana sih masyarakat Lombok ini mengatasi keterbatasan, kerawanan bencana yang ada di wilayah Gunung Rinjani ini dengan pendekatan-pendekatan kearifan lokal. Kita akan mengunjungi permakultur Sri Coffee di Mataram, kemudian juga mengunjungi rumah belajar Sangkabira yang merupakan kegiatan pembelajaran terhadap anak-anak ya, pembelajaran lingkungan, kepemimpinan terhadap anak-anak. Di situ dulu, habis itu ketika jalan baru kita pindah ke dalam. Yang akan dilakukan oleh tim Sebumi di Rinjani adalah satu, pastinya melakukan pendakian yang minim sampah atau kita sebut dengan kampanye Zero Waste Journey. Ada 7 R yang merupakan bagian dari Zero Waste Journey ini. Yang pertama adalah rethink, ya, reduce, kemudian rechange, kemudian reuse, recycle, redeem, dan repel. Tujuannya adalah tadi bagaimana pendakian kita ini seminim mungkin sampahnya, kita akan bawa turun kembali sampah kita kurangi semua potensi-potensi sampah yang mungkin muncul, kemudian juga kita pisahkan sampah yang organik dan anorganik ya. Kita menggunakan bahan-bahan yang bisa dipakai ulang ataupun compostable atau biodegradable, dan juga tadi kita menghindari potensi-potensi sampah yang terlalu banyak gitu. Dan yang pasti adalah bagaimana nanti sampah ini dibawa turun, kemudian di-recycle, didaur ulang di beberapa kegiatan kemasyarakatan yang juga Sebumi sudah mulai ya bersama masyarakat lokal yang ada di sini. Kita juga nanti akan meng-offset nih jejak karbon dari pendakian kita, dan kita akan melakukan kampanye ya
mengedukasi para pendaki, termasuk juga tour operator, para porter, dan kita sendiri sih, saya sendiri gitu sebagai pendaki, karena kadang kita juga manusia pasti ada hilafnya dan lupanya. Bagaimana kita bisa mengkampanyekan ini sehingga ini menjadi sesuatu yang viral, sesuatu yang menjadi standar umum gitu. Jadi standar umumnya bukan buang sampah sembarangan, tapi membawa turun sampah. Yang harus dilakukan tim Sebumi dalam melakukan campaign ini adalah memastikan Zero Waste Journey, prinsip-prinsip 7R ini bisa kita terapkan, kemudian kita tularkan dan kita aplikasikan kepada para tour organizer yang menjadi mitra Sebumi. Kita memastikan sekali dengan koordinasi yang intens gitu dengan TO dan juga dengan para porter, bagaimana nih caranya supaya pendakian ini seminim mungkin sampahnya. Kemudian juga persiapan lain yang kita lakukan adalah bekerja sama dengan pihak-pihak terkait ya. Contohnya si Today News gitu yang meliput bagaimana kemudian dari bagian retailnya 7R ini bisa disebarluaskan ke sebanyak mungkin masyarakat sehingga ini bisa menjadi standar normnya pendakian ya. Selain itu juga pasti mengedukasi kami sendiri. Ini adalah perjuangan yang tidak pernah berakhir ya. Sampah ini walaupun sudah kita perangi bertahun-tahun tetap aja masih banyak gitu ya. Ini adalah perjuangan yang akan terus menerus. Jadi Sebumi pun kami senantiasa mengupgrade gitu ya ilmu kami, pendekatan-pendekatan kami, termasuk juga memastikan seluruh pendaki yang naik bersama Sebumi nih, orang-orang keren ini gitu ya, bisa ikut serta ambil bagian dalam kampanye ini. Rinjani buat masyarakat Lombok adalah pusat peradaban, epicentrum peradaban buat masyarakat Lombok. Gunung bukan tempat sampah dan harapan kita itu pendaki Rinjani adalah pendaki yang cerdas yang bertanggung jawab akan lingkungan. Ya, yang pertama memang karena satu Rinjani ini adalah bukan hanya taman nasional tapi geopark. Jadi di sini ini bukan hanya alamnya yang krusial dan indah dan historik, tapi dia juga memiliki keterkaitan sama masyarakat lokal, masyarakat Lombok, suku Sasak yang ada di sekitarnya. Dan bagaimana keseluruhan rangkaian geopark ini juga bisa memberikan manfaat bukan hanya keanekaragaman hayati, tapi juga merupakan salah satu tulang punggung ekonomi ya masyarakat yang ada di sekitar kawasan Gunung Rinjani. Dan ini merupakan sebuah center of attraction. Kalau kita lihat banyak sekali orang dari mancanegara datang ke gunung ini gitu ya, karena gunung ini sudah sangat mendunia dan terkenal. Nah, maka dari itu kita harus jaga nih, jangan sampai gunung yang terkenal ke mancanegara ini ya standarnya kurang gitu. Makanya kita bekerja sama dengan Taman Nasional Gunung Rinjani untuk bagaimana menjadikan pengelolaan dan pendakian di Gunung Rinjani ini bisa berstandar atau berkelas internasional atau world class mountaineering. Sesampainya kita di Lombok, kita akan menemui jajaran Kepala Taman Nasional dan para pejabatnya di Taman Nasional Gunung Rinjani di kantor mereka. Dan kita akan berdiskusi bersama mereka bagaimana kita bisa menjadikan Rinjani lebih baik lagi. Tapi lagi-lagi kalau masih dikelola sama pemerintah itu Rencanakan misalnya apa pengembangan indikator world. ini dari Rinjani semoga Gunung Rinjani juga merupakan gunung tertinggi ketiga di Indonesia dan gunung tertinggi kedua dari gunung berapi yang ada di Indonesia dengan ketinggian 3.726 meter di atas permukaan laut. Jarak waktu tempuh untuk mencapai puncak memang sangat lumayan.
Tetapi kalau menurut saya dari data yang ada semua umur bisa mencapai Gunung Rinjani dengan baik. Segala usaha yang dilakukan dan servis di Gunung Rinjani itu sangat menarik. Rinjani buat masyarakat Lombok adalah pusat peradaban, epicentrum peradaban buat masyarakat Lombok. Dan Gunung Rinjani itu seluas 125.000 hektar. Di tengah Pegunungan Rinjani ada kawasan konservasi seluas 40.000 hektar yang dikelola oleh pemerintah pusat, dalam hal ini Balai Taman Nasional Gunung Rinjani. Dan tugas kami sebenarnya untuk melestarikan baik dari sisi alam ataupun dari sisi budaya yang melingkupi di Rinjani. Yang membuat ciri pembeda di Taman Nasional Gunung Rinjani adalah sebagai bagian dari Ring of Fire, keindahan Rinjani itu terbentuk dengan alami dari semua sisi. Ada savana, ada danau. Saya pikir itu bagian yang membuat banyak kunjungan wisatawan baik dari Nusantara ataupun mancanegara berkunjung ke Rinjani dari tahun ke tahun. Terkait dengan persoalan semua pegunungan yang ada di Indonesia terkait sampah dari kunjungan itu, di Taman Nasional Gunung Rinjani itu sudah sangat lengkap SOP-nya. Mulai dari tiketing online itu memang kita berharap sudah memasukkan potensi sampahnya bagi pengunjung. Dan di pos-pos pendakian, pintu masuk itu kita lakukan pack in pack out, di mana pengunjung itu kita pastikan membawa sampah sesuai dengan yang ada di Rinjani. Kemudian pada saat turun itu juga kita data, usahakan kita data potensi sampah yang dibawa pada saat dia mendaki. Dan dari data kami sebenarnya ada tren yang sangat menggembirakan bahwa semakin banyak pendaki yang cerdas yang membawa turun sampah. Otomatis masih ada yang belum sadar, dan usaha yang belum sadar itu teman-teman pendaki, wisatawan yang belum sadar itu pastilah meninggalkan sampah di gunung. Dan di Rinjani kita sudah kerjasama dan sudah bekerja sama dengan forum masyarakat Lingkar Rinjani untuk melakukan clean up rutin minimal 2 kali dalam sebulan. Tentulah itu tidak optimal, tapi kita berharap banyak pihak itu yang ikut peduli dan melakukan aktivitas untuk menjaga Rinjani dan sangat peduli terhadap kelestarian lingkungan. Dan menurut saya sudah saatnya kita tidak bekerja sendiri, dan sudah saatnya kita untuk saling berkolaborasi, pemerintah, entitas masyarakat, dan seluruh stakeholder itu bareng-bareng memikirkan keberlanjutan dari tempat tinggal yang kita huni di muka bumi. Mungkin mau menekankan pentingnya rasa bersama dalam hidup untuk pembangunan berkelanjutan. Dan seperti Sebumi adalah bagian yang penting untuk kita berkolaborasi, dan paling penting sebenarnya adalah yang bisa menjaga itu masyarakat lokal. Dan saya melihat program Sebumi yang mengoptimalkan masyarakat di sekitar Lingkar Rinjani itu perlu dioptimalkan. Jadi bagaimana masyarakat lokal itu yang akan menikmati dan ikut menjaga. Bagi para pengunjung yang merencanakan untuk pendakian Gunung Rinjani adalah persiapan itu yang lebih matang, mencari informasi yang lebih banyak tentang pendakian Gunung Rinjani. Itu bisa di website ataupun di media sosial di Gunung Rinjani. Saya juga berharap bahwa bukan hanya fisik dan perlengkapannya yang disiapkan sebelum pendakian, tetapi
semangat untuk zero waste-nya juga diperhatikan, karena gunung bukan tempat sampah, dan harapan kita itu pendaki Rinjani adalah pendaki yang cerdas, yang bertanggung jawab akan lingkungan. Ini adalah sebuah sistem pertanian yang berkelanjutan, karena kita sudah terbebas atau tidak tergantung dengan pupuk kimia, kita tidak menggunakan pestisida kimia. Jadi semua unsur hara atau nutrisi itu ada di kebun ini, hanya bentuknya yang berubah-ubah. Bisa jadi nanti jadi tanaman, kemudian menghasilkan buah. Tanaman yang dikembangkan adalah tanaman sumber pangan sama tanaman obat, khususnya karena kita pikir ini menjadi daerah rawan bencana, dan benar terjadi. Di tahun 2018 kita mengalami bencana gempa bumi. Kemudian 2019 akhir kita kena COVID. Dengan tanaman obat ini kita bisa meminimalisir atau imunitas kita menjadi lebih baik, dan ketika misalnya ada bencana, sumber pangan pun tidak dapat diakses, sebelum bantuan dari pemerintah datang, kita bisa bertahan. Itu paling utamanya. Dan kita mengumpulkan sekitar 87 jenis tumbuhan obat, dan ada 12 jenis sumber pangan lokal, khususnya umbi-umbian jenis Dioscorea. Ini adalah jenis tanaman kayu putih. Tanaman ini sering digunakan oleh masyarakat pada saat setelah bencana gempa bumi, terutama para pengungsi yang ada di daerah Lombok Utara. Dia nanam di pekarangan rumah untuk obat masuk angin. Nah, tanaman ini kita coba dibudidayakan di permakultur Lombok, tetapi tidak hanya direbus kemudian digunakan untuk mengobati masuk angin, tapi kita lebih ke bagaimana bisa diambil minyaknya, essential oilnya, sehingga tanaman ini dapat digunakan sebagai tanaman obat yang tersedia setiap saat. Dengan banyak jenis-jenis tanaman tersebut kadang tidak dibutuhkan pasar. Jadi menurut kita, oh ya tanaman obat misalnya dan dibutuhkan, tapi ternyata tanaman obat itu tidak dibutuhkan oleh industri, sehingga kita harus mencoba jenis tanaman apa yang dibutuhkan industri tetapi bisa dikembangkan oleh masyarakat sebagai apotek hidup. Itu salah satu potensi yang baik. Yang kedua adalah kita melihat Lombok menjadi daerah wisata, sehingga makanan-makanan lokal dikreasikan, sehingga ini bisa menjadi minuman yang ada di hotel. Pada prinsipnya kita menggunakan pupuk kandang, tapi sebelumnya kita menggunakan kompos. Jadi sebenarnya dalam bertani itu kita kadang-kadang pakai traktor misalnya, pikir, tapi sebetulnya tidak perlu, karena kita cukup meng-top up itu menimbun, mendatangkan kompos dulu. Seperti di hutan itu ada lapisan topsoil kan. Nah, kalau nutrisinya kurang baru kita tambah dengan pupuk kandang, karena pupuk kandang itu mengandung NPK yang cukup bagus. Jadi kalau misalnya kita punya 1 hektar lahan, kita cukup memelihara 3 ekor sapi atau 70 ekor kambing. Kita sudah tidak membutuhkan lagi pupuk dari luar. Ya, ini adalah tempat untuk melakukan pengkomposan. Pada prinsipnya semua bisa dilakukan.
yang penting adalah tahu ini adalah bahan kering, di bawah adalah bahan basah. Kalau bahan basah semua, nanti terjadi proses pembusukan. Tapi kalau 15 cm bahan basah, kemudian bahan kering, bahan basah, bahan kering, maka inilah yang disebut dengan terjadinya proses pengomposan. Jadi semua daun-daun yang ada di sini kita kumpulkan pada box-box yang seperti ini. Lalu bahan basah seperti sayur sawi misalnya yang ada di dapur kita tumpuk di sini juga secara bersama sehingga terjadi proses pengomposan. Ini ciri kalau kompos yang baik, proses pengomposan yang baik biasanya itu tidak bau. Tapi kalau misalnya berbau itu pasti tidak terjadi pengkomposan, tapi terjadi pembusukan. Jadi kita kadang-kadang takut atau jijik pegang kayak gini karena bukan terjadi kompos. Kalau kompos pasti yang datang adalah jamur, mycorrhiza. Kalau jamur yang datang nanti akan datang serangga lain. Kemudian kadang-kadang ada cacing, kemudian memakan dan kotoran itulah yang akan langsung bisa digunakan sebagai media tanam. Lebah adalah salah satu serangga yang sangat dibutuhkan. Pada saat kita mengembangkan vanili, saya mengembangkan vanili, tapi dia tidak bisa melakukan pembuahan sendiri. Karena kalau tidak salah vanili berasal dari Pulau Renon, kemudian dibawa ke Indonesia dan serangganya nggak ikut ke bawah, sehingga itu harus dibantu manusia. Nah, kalau kita terlambat, misalnya dia akan mekar jam pagi sampai jam 9, siang sudah nggak bisa. Nah, kalau misalnya setiap tumbuhan dikawinkan oleh manusia, maka manusia akan punah. Dari situlah kita mencoba bahwa budidaya lebah harus ada. Dan alhamdulillah budidaya lebah kita bisa berjalan dengan baik dengan yang jenis trigona, sehingga setiap hari kita selalu ada makanan, setiap hari selalu ada buah. Karena lebah membantu kita melakukan penyerbukan. Jadi lebah ini sebetulnya adalah lebah yang dikembangkan oleh komunitas. Jadi saya ngajar tentang bagaimana budidaya lebah madu. Kemudian mereka boleh mempraktekkan atau memelihara di sini. Karena yang kami pentingkan lebih ke data. Salah satu relawan kami memelihara lebah ini dan kita manfaatin terutama untuk penyerbukan. Karena kami banyak sekali jenis tanaman, baik tanaman untuk sayuran maupun tanaman buah. Nah, dengan seperti itu maka sepanjang tahun kita menghasilkan sumber makanan yang ada di kebun ini tanpa tergantung dari luar. Ya, harapannya banyak orang mencoba menanam seperti ini karena kita melihat Indonesia adalah daerah yang dilalui oleh cincin api, rawan bencana. Yang kedua, bencana iklim juga mengancam. Kalau kita tidak mencoba dengan pertanian yang baik, maka kita pun akan terkena masalah banjir, longsor misalnya. Dan yang terakhir misalnya Jakarta juga hari ini polusi, maka jangan sampai perkembangan kota Lombok menjadi seperti Jakarta. Jadi kota harus berkembang, tapi kota yang bisa untuk kehidupan anak cucu kita.